Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sinoro Wedi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang cukup menyeramkan, namun syarat dengan makna dan pelajaran. Kisah tentang mukena bekas orang yang sudah meninggal, di mana sebuah mukena peninggalan seseorang yang telah berpulang ternyata menyimpan misteri yang tak terduga. Siapa yang sholat di tengah malam dengan mukena itu? Yuk simak selengkapnya. Pak Harun menyalakan lampu ruang tengah rumahnya yang sederhana. Wajahnya tampak lelah setelah seharian bekerja sebagai buruh angkut di pasar. Meski begitu, ada secercah senyum yang selalu ia bawa ketika pulang. Terutama karena di rumah ini ia tahu Bu Isna, istrinya, akan menyambutnya dengan kehangatan. Bu Isna adalah seorang guru mengaji di kampung. Setiap sore, suara anak-anak yang melantunkan ayat-ayat suci terdengar dari rumah mereka. Kehadiran Bu Isna begitu berarti bagi masyarakat sekitar. Ia dikenal sebagai sosok yang lembut, sabar, dan sangat tekun dalam ibadah. Bahkan mukena putihnya yang sering ia gunakan untuk salat, seolah menjadi saksi bagaimana ia tak pernah melewatkan waktu untuk bersujud. Malam itu seperti biasa, Pak Harun menemukan Bu Isna di ruang salat kecil di sudut rumah mereka. Ia sedang duduk bersimpuh dengan Al-Quran di tangan, khusyuk membaca. Pak Harun tersenyum kecil sambil berjalan mendekat. "Sudah malam, Bu. Istirahat dulu, besok kan pagi-pagi ada anak-anak ngaji lagi," katanya lembut. Bu Isna menoleh dan tersenyum tipis. "Sebentar lagi, Pak. Saya mau selesaiin 1 juz ini dulu." Pak Harun mengangguk. Ia tahu istrinya tak pernah bisa dipaksa berhenti jika sudah berurusan dengan ibadah. Ia pun masuk ke kamar dan merebahkan diri di tempat tidur, sementara suara lembut istrinya yang mengaji masih terdengar dari kejauhan. Namun keesokan paginya suasana berubah. Pak Harun menemukan Bu Isna tergeletak di ruang salat. Tubuhnya membungkuk seperti sedang sujud, mukena putihnya masih melekat di tubuhnya. Awalnya Pak Harun mengira istrinya sedang tertidur kelelahan. Namun ketika ia mendekat dan menyentuh bahu istrinya, tubuh itu dingin. Tak ada lagi nafas yang keluar. Bu Isna telah tiada. Kabar meninggalnya Bu Isna cepat menyebar ke seluruh kampung. Warga berdatangan untuk membantu dan memberikan penghormatan terakhir. Semua orang terpukul. Sosok yang begitu dihormati itu pergi dengan cara yang begitu mendadak. Namun, mereka juga berbisik-bisik, merasa kagum bahwa Bu Isna meninggal dalam keadaan bersujud, seolah langsung dijemput di tengah ibadahnya. Hari pemakaman berlangsung dengan penuh haru. Mukena putih yang menjadi kesayangan Bu Isna ikut dikuburkan bersamanya sesuai permintaan keluarga. Setelah itu, Pak Harun dan kedua anaknya, Rina dan Fikri, berusaha melanjutkan hidup tanpa kehadiran Bu Isna. Namun, beberapa malam setelah kepergian Bu Isna, hal-hal aneh mulai terjadi di rumah mereka. Malam pertama terjadi tepat pukul 12 malam. Pak Harun terbangun dari tidurnya karena mendengar suara langkah kaki. Ia melirik ke arah jam dinding, jarum pendek dan panjangnya tepat di angka 12. Awalnya, ia mengira itu suara salah satu anaknya yang ke kamar mandi. Namun, langkah itu terdengar menuju ruang salat. Penasaran, Pak Harun keluar dari kamarnya. Ia berjalan perlahan ke arah ruang salat. Ketika ia sampai di depan pintu, jantungnya seakan berhenti berdetak. Di sana, seseorang sedang berdiri mengenakan mukena putih. Mukena itu terlihat sangat familiar. Itu adalah mukena yang selalu digunakan Bu Isna semasa hidupnya. Sosok itu berdiri menghadap kiblat, lalu perlahan-lahan bergerak ke posisi takbiratul ihram. Gerakannya tenang, seperti sedang memulai salat. Pak Harun mencoba memanggil, "Siapa di sana?" Namun tak ada jawaban. Sosok itu terus melanjutkan salatnya. Pak Harun tak berani mendekat. Ia hanya berdiri di ambang pintu, tubuhnya gemetar. Setelah beberapa saat, sosok itu selesai salat lalu diam berdiri menghadap kiblat. Tanpa menoleh, ia berjalan menuju sudut ruang salat lalu perlahan menghilang begitu saja. Pak Harun terduduk lemas. Ia tak tahu apa yang baru saja ia lihat. Sosok itu sangat mirip dengan Bu Isna, dari cara berdirinya hingga mukena yang ia pakai. Namun, bukankah mukena itu sudah dikuburkan bersama Bu Isna? Esok paginya Pak Harun mencoba mengabaikan apa yang ia lihat.
Ia menganggap itu hanyalah mimpi buruk akibat terlalu merindukan istrinya. Namun kejadian itu kembali terulang. Setiap malam tepat pukul 12, sosok dengan mukena putih itu muncul di ruang salat. Ia selalu melakukan hal yang sama, melakukan salat dengan gerakan yang begitu tenang, lalu menghilang ke sudut ruangan. Rina, anak perempuan Pak Harun, mulai merasa ketakutan. Suatu malam, ia mendekati ayahnya dengan wajah pucat. "Ayah, aku dengar suara orang salat di ruang salat." "Itu siapa?" tanyanya dengan suara bergetar. Pak Harun hanya bisa menggeleng. "Ayah juga nggak tahu, nak. Jangan pikirkan, mungkin cuma angin." Namun malam demi malam, suasana di rumah semakin mencekam. Bahkan anak bungsu mereka, Fikri, yang baru berusia 7 tahun, mulai mengeluhkan hal-hal aneh. Ia sering terbangun di tengah malam sambil menangis dan mengatakan bahwa ia melihat ibu duduk di tepi tempat tidurnya. Pak Harun tidak bisa lagi mengabaikan semua ini. Ia mencoba mencari bantuan. Ia mendatangi seorang ustaz di kampung mereka, Ustaz Mansur, dan menceritakan semuanya. Wajah Ustaz Mansur tampak serius mendengar cerita itu. "Kang Harun, ini bukan hal yang bisa dianggap remeh. Kalau benar itu sosok almarhumah istrimu, mungkin ada sesuatu yang belum selesai. Kita harus mencoba mencari tahu apa yang menjadi penyebabnya," kata Ustaz Mansur. Pak Harun setuju. Malam itu, Ustaz Mansur datang ke rumahnya untuk melihat langsung apa yang terjadi. Mereka duduk di ruang tengah sambil membaca doa-doa. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 12 malam, suara langkah kaki itu terdengar lagi. Pak Harun dan Ustaz Mansur menoleh ke arah ruang salat. Mereka melihat sosok itu lagi, seseorang dengan mukena putih berdiri di sana, melakukan salat dengan gerakan yang begitu khusyuk. Ustaz Mansur membaca doa-doa dengan suara tegas. Namun, sosok itu tidak terpengaruh. Ia terus salat hingga selesai, lalu menghilang seperti sebelumnya. "Ini bukan arwah almarhumah," kata Ustaz Mansur setelah kejadian itu. "Ini adalah jin atau makhluk lain yang menggunakan wujudnya." Pak Harun merasa merinding mendengar hal itu. Ia tak pernah membayangkan rumahnya akan menjadi tempat kejadian mistis seperti ini. Namun, sebelum Ustaz Mansur bisa melakukan sesuatu, hal-hal yang lebih aneh mulai terjadi. Keesokan harinya, suasana di rumah semakin suram. Rina dan Fikri enggan tidur sendiri di kamar mereka. Keduanya memaksa tidur di kamar Pak Harun, saling berpegangan erat dengan wajah penuh ketakutan. Pak Harun mencoba menenangkan mereka, tetapi dalam hatinya ia sendiri diliputi kecemasan yang tak terlukiskan. Hari itu, Pak Harun menemui Ustadz Mansur lagi untuk meminta bantuan lebih lanjut. "Ustadz, kalau ini jin atau makhluk lain, kenapa dia terus muncul setiap malam? Apa yang harus saya lakukan? Saya nggak mau anak-anak saya tambah ketakutan." Ustadz Mansur mengangguk pelan. "Ada dua kemungkinan, Kang Harun. Pertama, makhluk itu sengaja mengganggu karena rumah ini dianggap lemah secara spiritual. Kedua, bisa jadi ada sesuatu yang belum selesai dengan almarhumah istrimu. Apakah ada permintaan terakhir dari beliau yang belum terpenuhi?" Pak Harun berpikir keras, mencoba mengingat-ingat. Namun, sejauh yang ia tahu, semua permintaan Bu Isna telah ia jalankan. Mukena favoritnya bahkan sudah ikut dikuburkan sesuai dengan permintaan yang pernah disampaikan Bu Isna semasa hidup. Tidak ada hal lain yang terlintas di pikirannya. "Saya rasa tidak ada, Ustaz," kata Pak Harun akhirnya. "Tapi saya akan coba ingat-ingat lagi." Malam itu, Ustadz Mansur kembali datang ke rumah untuk melakukan doa bersama dan mengadakan ruqyah kecil. Ia membaca ayat-ayat suci dengan lantang di setiap sudut rumah. Suasana terasa menegang, terutama ketika malam semakin larut dan jarum jam mendekati angka 12. Tepat seperti malam-malam sebelumnya, langkah kaki itu terdengar lagi. Namun kali ini bukan hanya langkah kaki yang terdengar. Ada suara lembut seperti seseorang sedang menangis. Suara itu terdengar sayup-sayup dari ruang salat, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. "Astagfirullah," gumam Ustadz Mansur sambil melangkah perlahan menuju ruang salat. Pak Harun mengikutinya meskipun tubuhnya gemetar hebat. Ketika mereka tiba di ambang pintu ruang salat, mereka melihat sosok itu lagi. Sosok dengan mukena putih kali ini sedang duduk bersimpuh memeluk lutut sambil terisak.
Tangannya menutupi wajahnya dan isakannya terdengar memilukan. "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?" tanya Ustaz Mansur dengan lantang. Sosok itu perlahan menurunkan tangannya dari wajah. Untuk pertama kalinya Pak Harun melihat wajahnya dengan jelas. Wajah itu adalah wajah Bu Isna. Matanya merah seolah-olah habis menangis lama. Ia memandang Pak Harun dengan tatapan penuh kesedihan, lalu berkata pelan, "Kenapa kau abaikan aku?" Pak Harun terkejut. Suaranya jelas-jelas suara istrinya. Namun, bagaimana mungkin? Ia mencoba berbicara, tetapi tenggorokannya terasa kering. Ustadz Mansur melangkah maju dan mengucapkan ayat-ayat suci lebih keras. Wajah sosok itu tampak kesakitan, lalu perlahan-lahan memudar menjadi bayangan samar hingga menghilang sama sekali. Setelah sosok itu lenyap, suasana di ruang salat menjadi hening. Namun, udara terasa berat, seolah-olah masih ada sesuatu yang menggantung di tempat itu. Ustadz Mansur duduk bersila, menghela napas panjang. "Kang Harun, ini bukan sekadar gangguan biasa. Ada sesuatu yang belum selesai. Kamu harus mencari tahu apa yang sebenarnya diinginkan almarhumah. Apakah ada yang dia tinggalkan, sesuatu yang penting untuknya?" Pak Harun merenung dalam-dalam. Tiba-tiba ia teringat sesuatu, sebuah kotak kayu kecil yang selalu disimpan Bu Isna di lemari pakaian mereka. Bu Isna pernah mengatakan bahwa kotak itu berisi hal yang sangat penting baginya, tetapi ia tidak pernah membuka atau membicarakannya lagi setelah itu. Setelah Ustadz Mansur pulang, Pak Harun segera menuju kamar dan membuka lemari. Ia menggeser tumpukan pakaian dan menemukan kotak kayu itu. Dengan tangan gemetar, ia membuka penutupnya. Di dalam kotak itu, ia menemukan selembar kertas yang tampak sudah tua, berisi tulisan tangan Bu Isna. Isinya adalah sebuah pesan. "Untuk suamiku tercinta, Harun, jika aku pergi lebih dulu, tolong sampaikan ini kepada anak-anak kita. Ingatkan mereka untuk selalu menjaga salat mereka, karena itu adalah bekal paling berharga yang bisa kita bawa. Dan jika aku meninggal, jangan biarkan mukena putihku terkubur. Simpanlah dan gunakanlah sebagai pengingat bahwa aku selalu mendoakan kalian." Pak Harun tertegun membaca pesan itu. Hatinya terasa hancur. Mukena putih itu telah dikuburkan bersama Bu Isna. Apakah ini alasan mengapa sosok itu terus muncul setiap malam? Apakah ini cara Bu Isna mengungkapkan bahwa keinginannya belum terpenuhi? Tanpa membuang waktu, Pak Harun kembali menemui Ustadz Mansur dan menunjukkan pesan itu. Ustadz Mansur membaca tulisan itu dengan seksama, lalu mengangguk pelan. "Kalau begitu, kita harus melakukan sesuatu. Mukena itu harus diambil kembali." Pak Harun merasa ngeri dengan gagasan itu. "Tapi Ustaz, itu berarti kami harus membongkar kuburan istri saya. Jika ini adalah wasiat terakhirnya, Kang Harun, maka ini harus dilakukan. Kita tidak bisa membiarkan jiwanya tidak tenang." Meski berat, Pak Harun akhirnya setuju. Namun ia tidak tahu bahwa keputusan itu akan membuka pintu menuju rahasia yang lebih kelam. Keesokan harinya, dengan berat hati, Pak Harun menemui kepala desa untuk meminta izin membongkar makam Bu Isna. Tentu saja permintaan ini menimbulkan kehebohan di kalangan warga. Banyak yang memandang Pak Harun dengan curiga, bahkan sebagian menuduhnya tidak menghormati istrinya yang telah meninggal. Namun dengan dukungan Ustadz Mansur, akhirnya izin diberikan. Malam itu, di bawah langit yang mendung, beberapa orang berkumpul di pemakaman desa. Pak Harun, Ustadz Mansur, kepala desa, dan 2 orang penggali kubur bersiap untuk membuka makam. Lampu Petromax menjadi satu-satunya penerang di tengah kegelapan, memantulkan bayangan yang membuat suasana semakin mencekam. Saat penggalian dimulai, suasana menjadi sangat hening. Hanya suara sekop yang menghantam tanah yang terdengar. Pak Harun berdiri di dekat makam dengan tubuh gemetar, hatinya penuh penyesalan. Ia terus memikirkan mengapa ia tidak ingat akan permintaan terakhir istrinya. Apakah ini semua kesalahannya? Setelah beberapa waktu, penggali kubur mencapai peti jenazah. Pak Harun merasa darahnya seperti berhenti mengalir saat peti itu diangkat ke atas. Peti kayu yang telah terkubur selama beberapa minggu itu tampak sedikit lembab, tetapi masih utuh. "Harun, apakah kamu yakin ingin membuka ini?" tanya kepala desa dengan suara berat.
Pak Harun mengangguk dengan ragu, sementara Ustadz Mansur membacakan doa agar semua proses ini berjalan lancar. Ketika penutup peti dibuka, bau tanah basah bercampur aroma yang tidak biasa menyebar di udara. Tubuh Bu Isna yang terbungkus kain kafan terlihat masih rapi, tetapi yang membuat semua orang tercengang adalah mukena putih yang seharusnya ikut dikuburkan tidak ada di sana. Mukenanya tidak ada? Pak Harun berseru, setengah tidak percaya. Tapi saya melihatnya sendiri saat dikubur bersama. Semua orang yang hadir tampak bingung. Penggali kubur dan kepala desa memeriksa lagi peti itu, tetapi hasilnya tetap sama. Mukena itu tidak ditemukan. Ustadz Mansur tampak termenung. Ini aneh sekali. Kalau mukena itu tidak ada di sini, lalu di mana sebenarnya? Pak Harun merasa dadanya semakin sesak. Pikiran-pikirannya semakin liar, membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang tak masuk akal. Apakah mukena itu yang dipakai oleh sosok menyeramkan yang muncul setiap malam? Apakah ada kekuatan lain yang terlibat di sini? Malam itu, setelah makam ditutup kembali, Pak Harun pulang ke rumah dengan perasaan yang campur aduk. Ia duduk di ruang salat sendirian, memandangi sekeliling dengan gelisah. Perasaan aneh terus menghantuinya, seolah-olah ia tidak sendirian di ruangan itu. Pukul 12 malam tiba, dan seperti yang sudah-sudah, langkah kaki kembali terdengar. Pak Harun menatap pintu ruang salat dengan napas tertahan. Kali ini, langkah itu berhenti tepat di ambang pintu. Sosok dengan mukena putih muncul perlahan dari kegelapan, berdiri mematung. Wajahnya masih samar, tetapi auranya terasa lebih nyata daripada sebelumnya. "Kenapa kamu menggangguku?" tanya Pak Harun dengan suara bergetar. Sosok itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia mengulurkan tangannya yang tampak kurus menunjuk ke arah lemari kecil di sudut ruang salat. Pak Harun menoleh, lalu perlahan berdiri dan mendekati lemari itu. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintunya. Di dalam lemari, ia menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Mukena putih milik Bu Isna, yang selama ini ia pikir telah terkubur bersama istrinya. Mukena itu terlipat rapi, tetapi ada bercak tanah di beberapa bagian, seolah-olah baru saja diambil dari dalam kubur. Pak Harun jatuh terduduk, matanya tidak bisa lepas dari mukena itu. "Bagaimana mungkin?" gumamnya, hampir tidak percaya. Ia menoleh ke arah sosok itu, tetapi sosok itu sudah menghilang, seolah larut dalam kegelapan. Ustadz Mansur yang mendengar keributan segera datang ke ruang salat. Pak Harun menunjukkan mukena itu dengan tangan gemetar. "Ini Ustadz, mukena ini ada di sini." Ustadz Mansur memandang mukena itu dengan penuh perhatian. "Ini semakin jelas, Kang Harun. Mukena ini adalah kunci dari semua keanehan ini. Kita harus tahu mengapa mukena ini kembali dan siapa yang membawanya." Pak Harun hanya bisa mengangguk meskipun pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasa ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Keesokan harinya, suasana rumah Pak Harun semakin tegang. Mukena yang ditemukan di lemari kecil itu kini tergeletak di meja ruang tamu seperti benda asing yang membawa hawa dingin ke seluruh ruangan. Rina dan Fikri bahkan tidak berani melewati ruang tamu, sementara Pak Harun terus memandangi mukena itu dengan raut wajah bingung. "Pak, ini sudah terlalu jauh," kata Pak Harun kepada Ustadz Mansur saat mereka duduk di ruang tamu. "Kalau mukena ini memang kunci semua masalah, apa yang harus kita lakukan?" Ustadz Mansur mengusap janggutnya merenung sejenak. "Saya rasa kita harus mencari tahu sejarah mukena ini, Kang Harun. Apakah ada sesuatu yang spesial tentang mukena ini semasa hidup almarhumah?" Pak Harun menggeleng lemah. "Mukena ini yang paling sering dipakai Isna. Dia bilang mukena ini pemberian ibunya sebelum meninggal. Selain itu, tidak ada apa-apa, Ustadz." Ustadz Mansur terdiam. Kata-kata Pak Harun seolah membuka petunjuk baru. "Mukena ini adalah peninggalan ibunya. Kalau begitu, kita harus menyelidiki lebih jauh. Apakah almarhumah istrimu pernah bercerita tentang hubungan khusus dengan mukena ini?" Pak Harun mencoba mengingat. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. "Pernah, Ustaz. Isna pernah bilang
Ibunya dulu mendapat mukena ini dari seseorang di pesantren tempat dia belajar mengaji dulu. Tapi dia nggak pernah cerita siapa orang itu. Ustadz Mansur mengangguk. Kalau begitu kita harus mulai dari sana. Mungkin pesantren itu bisa memberikan kita jawaban. Sore itu Pak Harun dan Ustadz Mansur pergi ke sebuah pesantren tua di desa sebelah, tempat Ibu Bu Isna dulu belajar mengaji. Pesantren itu tampak sepi dan angker, dengan bangunan-bangunan tua yang sebagian sudah mulai lapuk dimakan usia. Mereka disambut oleh seorang ustadz sepuh bernama Ustadz Salim, yang telah lama menjaga pesantren itu. Setelah mendengar cerita mereka, Ustadz Salim mengernyitkan dahi. Mukena putih itu, kalau itu mukena yang saya pikirkan, maka kalian harus sangat berhati-hati. Pak Harun dan Ustadz Mansur terkejut. Apa maksudnya Ustadz? Tanya Ustadz Mansur. Ustadz Salim menghela napas panjang. Mukena itu dulu adalah milik seorang santri perempuan bernama Siti Aisyah. Ia dikenal sebagai santri yang sangat tekun, tetapi ia juga memiliki sesuatu yang tidak biasa. Kemampuan berkomunikasi dengan alam gaib. Pak Harun merasakan bulu kuduknya meremang. Apa maksudnya Ustaz? Apa ini ada hubungannya dengan istri saya? Siti Aisyah dulu sering menggunakan mukena itu untuk beribadah. Tetapi banyak yang percaya bahwa mukena itu juga digunakan dalam ritual-ritual tertentu yang tidak diajarkan di pesantren ini. Lanjut Ustadz Salim. Setelah ia meninggal secara misterius, mukena itu diwariskan kepada ibunya, yang kemudian memberikan mukena itu kepada ibu mertuamu. Saya tidak tahu bagaimana mukena itu bisa sampai ke keluargamu, tetapi jika benar, mukena itu masih membawa pengaruh Siti Aisyah, maka tidak heran jika ada hal-hal aneh yang terjadi. Pak Harun merasa tubuhnya semakin lemas. Jadi, apa yang harus saya lakukan Ustadz? Mukena itu terus kembali ke rumah saya. Bahkan setelah istri saya meninggal. Ustadz Salim memandang Pak Harun dengan serius. Mukena itu harus dimusnahkan, tetapi caranya tidak mudah. Kalian harus melakukan doa khusus dan membakar mukena itu di tempat terbuka. Jika tidak, mukena itu akan terus membawa gangguan. Pak Harun merasa hatinya bimbang. Mukena itu adalah kenangan terakhir dari istrinya. Tetapi jika keberadaannya hanya membawa teror bagi keluarganya, ia tidak punya pilihan lain. Malam itu, Pak Harun, Ustadz Mansur, dan Ustadz Salim bersiap untuk melaksanakan ritual pemusnahan mukena. Mereka memilih sebuah tanah lapang di luar desa jauh dari pemukiman warga. Mukena putih itu diletakkan di atas tumpukan kayu, sementara Ustadz Mansur memulai doa-doa khusus dengan khusyuk. Namun sebelum api dinyalakan, angin kencang tiba-tiba berhembus, membuat suasana menjadi mencekam. Langit yang tadinya cerah berubah gelap dan suara-suara aneh terdengar dari kejauhan, seperti suara seseorang menangis. Pak Harun merasa tubuhnya gemetar hebat. Mukena itu tidak akan menyerah begitu saja, kata Ustadz Salim dengan suara tegas. Kita harus kuat. Saat api mulai menyala, suara tangisan itu semakin keras, seolah-olah berasal dari mukena itu sendiri. Mukena itu perlahan-lahan terbakar, tetapi tiba-tiba api berkobar hebat seolah-olah ada sesuatu di dalam mukena yang melawan. Suara jeritan terdengar memekakkan telinga, membuat semua orang menutup telinga mereka dengan panik. Ketika api akhirnya padam, hanya abu yang tersisa. Ustadz Salim dan Ustadz Mansur saling memandang dengan wajah tegang. Sudah selesai, kata Ustadz Mansur. Semoga ini menjadi akhir dari semuanya. Namun, jauh di dalam hati, Pak Harun tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa sesuatu masih mengawasi mereka. Sesuatu yang tidak puas dengan apa yang telah mereka lakukan. Malam itu, setelah ritual pembakaran mukena selesai, Pak Harun pulang ke rumah dengan perasaan lega bercampur lelah. Ia berharap semua keanehan yang menghantui rumahnya berakhir malam itu. Namun jauh di dalam hatinya, ia masih dihantui oleh bayangan suara tangisan yang terdengar dari mukena tadi. Setelah memastikan anak-anaknya sudah tidur, Pak Harun duduk di ruang salat. Ia menatap sekeliling ruangan yang kini terasa lebih hening dari biasanya. Tetapi, tepat pukul 12 malam, suara langkah kaki itu kembali terdengar. Kali ini langkah itu terdengar lebih ringan, seperti tidak memiliki bobot. Pak Harun menegakkan tubuhnya,
Matanya menatap pintu ruang salat yang perlahan terbuka. Sosok dengan mukena yang pernah ia lihat kini berdiri di sana lagi, tetapi kali ini auranya terasa berbeda. Tidak ada hawa dingin yang mencekam, hanya keheningan yang mendalam. Saya pikir semuanya sudah selesai, gumam Pak Harun. Suaranya bergetar. Apa kamu masih ingin mengganggu kami? Sosok itu tidak langsung menjawab. Perlahan, ia melangkah masuk dan duduk di atas sajadah yang biasa digunakan Bu Isna. Pak Harun menelan ludah, tidak berani bergerak, tetapi kemudian ia mendengar suara lembut yang tidak pernah ia duga. Saya tidak pernah berniat mengganggu, kata sosok itu. Suaranya terdengar seperti gema yang halus, seperti seseorang yang berbicara dari tempat yang jauh. Saya hanya ingin menjaga rumah ini, menjaga anak-anak, dan menjaga kenangan tentang dia. Pak Harun tertegun. Siapa kamu sebenarnya? Sosok itu menunduk, lalu perlahan mengangkat mukena yang menutupi wajahnya. Di balik kain itu bukan wajah manusia yang terlihat, melainkan wajah yang bersinar samar seperti kabut yang berbentuk manusia. Matanya lembut dan memancarkan kedamaian, tidak ada tanda-tanda niat jahat di sana. Saya adalah makhluk yang kalian sebut jin, jawabnya dengan tenang. Saya seorang jin muslim yang selama ini mengagumi Bu Isna. Dia adalah manusia yang sangat istimewa, seorang wanita yang baik hati, rajin beribadah, dan selalu ikhlas membantu orang lain. Saya sering melihatnya berdoa dan bersujud dengan penuh keikhlasan. Itu membuat saya kagum dan ingin melindunginya. Pak Harun merasa tenggorokannya mengering. Tapi kenapa kamu memakai mukenanya? Kenapa kamu terus muncul setiap malam? Jin itu tersenyum tipis. Mukena itu adalah simbol kedekatan saya dengan Bu Isna, bukan karena saya ingin memilikinya, tetapi karena saya ingin menghormati kebiasaan baiknya. Setelah dia meninggal, saya merasa bertanggung jawab untuk menjaga keluarganya, karena saya tahu betapa besar cintanya pada kalian. Air mata mengalir di pipi Pak Harun. Tapi kehadiranmu malah membuat kami takut, membuat kami merasa dihantui. Saya tidak berniat membuat kalian takut. Jawab jin itu dengan suara penuh penyesalan. Saya hanya ingin memastikan bahwa kebaikan Bu Isna terus hidup di rumah ini. Namun saya sadar bahwa kehadiran saya tidak diinginkan oleh manusia. Untuk itu saya akan pergi. Pak Harun terdiam. Ada rasa bersalah di hatinya, tetapi ia tahu ini yang terbaik. Kalau begitu, pergilah dengan damai. Kami berterima kasih atas niat baikmu, tapi kami ingin hidup tenang tanpa rasa takut. Jin itu mengangguk pelan. Ia berdiri, melipat mukena yang ia kenakan dengan hati-hati, lalu menatap Pak Harun untuk terakhir kalinya. Jaga keluargamu, Pak Harun, dan jangan lupa untuk selalu mendoakan Bu Isna. Dia adalah wanita yang luar biasa. Setelah berkata demikian, sosok jin itu menghilang perlahan seperti embun yang lenyap saat matahari terbit. Udara di ruang salat terasa hangat kembali, dan keheningan malam pun kembali normal. Sejak malam itu, tidak ada lagi suara langkah kaki atau sosok yang muncul di rumah Pak Harun. Kehidupan mereka perlahan kembali normal, meski rasa rindu pada Bu Isna tetap ada di hati mereka. Pak Harun kini lebih rajin beribadah dan mengajarkan anak-anaknya untuk selalu menjaga kebaikan seperti yang dilakukan almarhumah istrinya. Di malam-malam tertentu, Pak Harun terkadang terbangun dan merasa ada kehangatan yang aneh di ruang salat. Ia percaya itu adalah doa-doa Bu Isna yang terus menguatkan keluarganya, meski ia telah tiada. Kenangan tentang Bu Isna tetap hidup, bukan melalui kehadiran jin itu, tetapi melalui cinta dan kebaikan yang ia tinggalkan. Dan bagi Pak Harun, itu lebih dari cukup. Beberapa hari setelah peristiwa itu, suasana di rumah Pak Harun perlahan kembali seperti semula. Rina dan Fikri sudah mulai bermain seperti biasa, meski terkadang mereka masih teringat kejadian-kejadian aneh sebelumnya. Pak Harun juga merasa lebih tenang, yakin bahwa semuanya sudah selesai. Namun ada satu hal yang masih mengusik pikirannya. Suatu malam, Pak Harun terbangun karena merasa haus. Saat ia berjalan ke dapur untuk mengambil air, matanya tak sengaja melirik ke arah ruang salat. Ia tertegun, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mukena putih itu kembali tergantung di tempat biasanya. Pak Harun berjalan perlahan mendekati mukena itu.
Tangannya bergetar saat menyentuh kainnya. Rasanya sama, lembut, bersih, dan memiliki aroma khas yang selalu ia ingat sebagai milik Bu Isna. Itu benar-benar mukena yang telah ia bakar beberapa malam lalu. Tapi bagaimana mungkin? Bukankah ia telah melihat mukena itu berubah menjadi abu dengan matanya sendiri? Ya Allah. Pak Harun bergumam pelan, hatinya bercampur antara bingung dan takut. Ia segera menghubungi Ustadz Mansur untuk menceritakan hal tersebut. Saat Ustadz Mansur tiba, mereka berdua memeriksa mukena itu dengan seksama. Mukena itu tidak menunjukkan tanda-tanda terbakar atau rusak. Bahkan tidak ada noda atau lipatan yang tidak rapi, seolah-olah mukena itu tidak pernah meninggalkan tempatnya. Kang Harun, saya rasa ini adalah pertanda, kata Ustadz Mansur setelah merenung sejenak. Mukena ini tidak bisa dianggap sebagai benda biasa. Sepertinya ada yang melindungi atau menjaga mukena ini, mungkin karena kebaikan almarhumah Bu Isna, dan ada kemungkinan mukena yang kita bakar tempo hari bukanlah mukena yang sebenarnya. Pak Harun terkejut. Lalu kain apa yang kita bakar, Ustadz? Ustadz Mansur menggeleng pelan. Mungkin hanya kain biasa yang digantikan oleh sesuatu, oleh siapa atau apa, kita tidak tahu. Tapi yang jelas mukena ini tetap kembali ke tempatnya, seperti menegaskan bahwa ia adalah bagian dari rumah ini, bagian dari kenangan tentang Bu Isna. Pak Harun hanya bisa mengangguk. Meski pikirannya penuh pertanyaan yang tidak terjawab. Ia sadar bahwa ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Mukena itu bagi Pak Harun kini bukan sekadar kain untuk beribadah, melainkan sebuah pengingat tentang kebaikan istrinya yang terus hidup. Sejak saat itu, mukena putih itu tetap tergantung di tempat salat. Pak Harun tidak lagi berusaha untuk memindahkannya atau menyingkirkannya. Setiap kali ia melihat mukena itu, ia merasa seperti Bu Isna masih hadir, menjaga dan mendoakan keluarganya dari tempat yang jauh. Dan meskipun kehadiran jin muslim itu sudah tidak lagi terlihat, Pak Harun tahu bahwa keluarganya telah mendapat pelindung yang tidak kasat mata, sebuah anugerah yang datang dari kebaikan Bu Isna semasa hidupnya. Demikian kisah tentang mukena bekas orang yang sudah meninggal. Dari cerita ini kita belajar bahwa banyak hal di dunia ini yang melampaui nalar manusia, dan kebaikan yang kita lakukan semasa hidup bisa meninggalkan jejak yang abadi, bahkan di alam yang berbeda. Jangan lupa untuk selalu menjaga ibadah dan kebaikan, karena siapa tahu itu yang akan melindungi kita dan keluarga kita kelak. Terima kasih sudah menyimak cerita ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seram dan penuh hikmah lainnya di Sinorowedi. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.